Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusma Wulandari, NIM 9321039919. Di sini saya sebagai kelompok 3 akan menjelaskan tentang pengertian objek supervisi pendidikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, objek adalah hal, perkara, orang yang menjadi pokok pembicaraan atau benda dan sebagainya yang dijadikan sebagai sasaran untuk diteliti atau diperhatikan. Maka, objek supervisi pendidikan adalah orang yang menjadi pokok pengawasan, penilaian, dan pengamatan dalam proses pelaksanaan kegiatan pendidikan, yakni proses pembelajaran di sekolah atau madrasah. Selain punya andil atau peran yang besar tersebut, supervisi pendidikan tentunya juga mempunyai objek, di mana tanpa adanya objek, maka tugas dari supervisor tidaklah berarti. Dan seperti yang dijelaskan, bahwa objek pengkajian supervisi pendidikan adalah perbaikan situasi belajar mengajar. Sedangkan Oliva dalam bukunya Supervision for Today, sistem menggunakan istilah domain. Ia mengemukakan sasaran supervisi pendidikan meliputi 3 domain, yaitu yang pertama, memperbaiki pengajaran, 2. pengembangan kurikulum, 3. pengembangan staf. Beliau melihat objek supervisi di masa yang akan datang mencakup pembinaan dan pengembangan kurikulum, peningkatan proses pembelajaran. Yang dimaksud dengan proses pembelajaran adalah seperangkat kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa. Belajar bukan saja menguasai sejumlah materi pengetahuan, tapi juga memperoleh sistem pengalaman belajar. Sifat pengalaman itu bermacam-macam. Yang pertama, pengalaman yang bersifat sahih atau valid. 2. Pengalaman juga bersifat lengkap atau komprehensif. Dan 3. Pengalaman juga bersifat relevan. Oliva melihat objek supervisi di masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu pengembangan sumber daya guru dan staf sekolah. Adapun objek dari supervisi pendidikan terbagi menjadi 2 bagian, yakni pembinaan personil dan pembinaan non-personil. Pembinaan personil dan pembinaan non-personil nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintan Milotrohma, NIM 9321037719. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang pembinaan personil. Apa sih yang dimaksud dengan pembinaan personil itu? Pembinaan personil yaitu sesuatu hal yang sangat kompleks, sangat dinamis, dan berlangsung sepanjang waktu. Dimulai dari rekrutmen, pendidikan, penggunaan, perawatan, sampai pada pemisahan personil. Pembinaan personil diantaranya yaitu kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan sekolah, dan peserta didik. Kepala sekolah ini merupakan bagian penting dari suatu satuan pendidikan, di mana kepala sekolah merupakan pemegang tertinggi dan penanggung jawab sekolah, sehingga kepala sekolah menjadi objek supervisi dengan pertimbangan bahwa model dan cara kepemimpinan dalam sekolah menentukan PBM dan mutu sekolah. Yang selanjutnya yaitu guru. Guru dalam lembaga pendidikan merupakan komponen sentral dalam memberikan perubahan-perubahan menuju pada kemajuan dan kualitas pembelajaran, di mana guru merupakan ujung tombak pada PBM tersebut. Guru dituntut untuk meningkatkan profesionalismenya dan efektivitas serta efisien dalam melakukan pengajaran, sehingga diperlukan supervisi pembinaan baik individu maupun kelompok. Poin-poin yang ada di supervisi pada guru diantaranya yaitu kinerja, KBM, karakteristik guru, dan pengadministrasian pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu tenaga kependidikan sekolah atau disebut dengan staf sekolah juga tidak luput dari supervisi yang dilakukan lebih dominan oleh kepala sekolah sebagai komponen pemimpin sekolah tersebut. Sasaran supervisi kepala sekolah terhadap staf sekolah adalah kinerja, penataan administrasi sekolah,
kemampuan dalam bekerja sama atau skill, dan loyalitas staf terhadap pemimpin dalam menjalankan setiap yang ditugaskan oleh kepala sekolah yang berkaitan dengan sekolah. Yang selanjutnya yaitu peserta didik atau siswa. Peserta didik di sini merupakan bagian dari sistem pendidikan sekolah yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Dan siswa yang menjadi objek dari pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tersebut juga ikut di supervisi. Namun berbeda dengan supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah, guru, dan staf sekolah. Siswa disupervisi dalam 3 aspek, yakni yang pertama yaitu aspek kognitif, yang kedua psikomotif dan afektif dari guru sebagai supervisornya. Baik, materi selanjutnya yaitu terkait tentang pembinaan non-personil. Pembinaan non-personil menitik beratkan pada pembinaan sarana dan prasarana, yaitu semua komponen yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan itu sendiri. Dan di sini terdapat 3 kelompok besar dari sarana prasarana, yaitu 1. Bangunan dan perabot sekolah. Yang kedua, alat pelajaran yang terdiri dari pembukuan, alat-alat, peraga, dan laboratorium. Yang terakhir, media pendidikan yang dapat dikelompokkan menjadi audiovisual. Dalam supervisi dan pembinaan pada sarana prasarana, yang disupervisi adalah antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu kelengkapan administrasi sarana prasarana yang mencakup data inventarisasi, kondisi fisik, dan lain-lain. Yang kedua, operasional sarana dan prasarana yang mencakup pelaksanaan, penggunaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia. Yang ketiga, perawatan sarana dan prasarana mencakup proses dan pelaksanaan perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana yang ada. Sedangkan pembinaan yang dilakukan oleh supervisor terhadap sarana dan prasarana adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu membina hubungan kerja yang baik. Yang kedua, memimpin kerjasama dengan staf. Yang ketiga, memberikan pelatihan pada petugas. Yang keempat, mengawasi pembaharuan dan perbaikan sarana dan prasarana. Yang kelima, mengadakan inspeksi secara periodik dan teliti. Dengan demikian, bahwa sarana dan prasarana perlu adanya supervisi dan pembinaan dari supervisor guna menjaga dan meningkatkan kualitas dan memenuhi kebutuhan sarana prasarana agar proses pendidikan dapat berjalan dengan lancar dan baik. Karena tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai, proses pembelajaran dapat timpung. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.